Wih, masuk. Kita sekarang di gedung LI. Itu LI. Jalan-jalan ke gedung LI. Kita mau ke museum Alkitab. Sekitar pukul 9.39 kita memasuki gedung. Suasana di lobi gedung LI. Dia berkata kita lantai 2 ting ting ting. Nah, juga ini ada museum. Ini suasana di museum Alkitab. Replika Solomon Temple. Baru pada datang. Dan lidah, dia selalu balik. Dia duluan bisa. Sana. Yuk, sebelah sini Bapak Ibu. Ini tim ini. Kita mau masuk nih. Kita akan memasuki Paul View di Pandu. Nah, ini dia langsung. Halo. Hai. Main pinggir-pinggir cantik. Ya, lembaga kitab itu bukan hanya di Indonesia, tapi lembaga kitab juga berdiri di negara lainnya. Inilah ini dari Inggris, Belanda, dan juga Amerika Serikat. Ya. Dan LI sendiri menjadi salah satu dari 156 lembaga kitab yang telah berdiri. Jadi sampai hari ini ada 156 lembaga kitab di dunia, melayani 200 negara. Nah, untuk lembaga kitab Indonesia sendiri, Bapak Ibu, berdiri pada tanggal 9 Februari tahun 1954. Jadi usianya sekitar 1 bulan yang lalu, 72 tahun. Dan LI sampai 72 tahun ini juga karena faktor kemarin karena lembaga kitab Indonesia. Tadi kita datang bahwa LI itu punya berbagai program layanan. Itu perlu diketahui oleh Tuhan. Jadi LI juga jangan hanya dikenal sebagai lembaga yang menjualin Alkitab aja gitu. Jual Alkitab, jual firman Tuhan, bukan jual ayat gitu. Ada Protestan di Indonesia bahkan juga Katolik. Jadi Alkitab yang secara gampangnya terprofesional adalah begini, Alkitab yang diterjemahkan, diterbitkan LI, yang diakui dipakai oleh kita yang kalangan Protestan, bahkan teman-teman yang Katolik. Jadi secara umum isi terjemahan yang kita pakai dengan teman-teman Katolik itu secara umum isi terjemahannya juga sama. Memang tetap ada pembedanya. Pembedanya teman-teman Katolik itu di dalam Alkitabnya ada yang namanya kitab-kitab Deuterokanonika seperti Tobit, Judit, Sirach, Makabe, yang dimana kitab-kitab itu yang di Protestan tidak dipakai gitu. Tapi isi perjanjian lama Kejadian sampai Maliaki, Penyembah Mati sampai Wahyu, umumnya terjemahan Al-Quran itu patut disyukuri karena tidak banyak negara lain gitu yang pakai Alkitab secara komedi seperti kita. Ya. Jadi kekristenan itu cukup percaya sekali baik Protestan maupun yang Katolik seperti itu. Nah, LI untuk mendukung pelayanannya tidak hanya hadir di Jakarta sebagai kantor pusat, karena kita tahu Indonesia kita perwakilan, mungkin kalau orang bisa sebut dengan kantor cabang, tapi kita sebut kantor perwakilan. Kita punya kantor perwakilan di Medan, ada juga di Surabaya bahkan mungkin baru 2 tahunan berdiri, itu bagus sekali.
lalu kantor perwakilan di Manado, Makassar, lalu terakhir di Jayapura. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kantor perwakilan LAI. Itu kalau ini teks dari perjanjian baru, ya ikuti perjanjian baru bahasa Yunani, baca tulisnya sama, mirip ke kanan. Oke, saya bacakan lah ya. Bereshit para Elohim et tasameh et aretz. Dalam bahasa Yunani-nya, dalam perjanjian baru Yunani bunyinya seperti ini. Kutos gana dom pesen horneos on pasmon, osperton wionton, monogene edoken hinapas ho pisteol, eis auton me aplotai al eke zoen alionion. Awilion. Ya, ini bunyinya. Kalau artinya nanti lah kita pertahap dulu biar Bapak Ibu tahu tahapan itu dari bahasa asli nanti diterjemahkan gitu ya. Nah, inilah yang saya baca tadi. Ini bisa dibaca kalau ini pasti kan? Karena tulisannya sudah saya ganti dengan huruf-huruf huruf yang kita pakai lah itu ya, Latin gitu ya. Tapi bahasanya itu masih bahasa Ibrani dan Yunani, gitu ya. Artinya mungkin kita masih bingung, tapi mungkin beberapa itu karena Bapak Ibu persekutuan Elohim. Iya. Taulah, Megapeset, kata apalagi sering banget, Kosmon, namanya Kosmos. Jangan-jangan di rumah punya Kosmos gitu ya, Nikaan, Netizen gitu ya. Nah, Kosmos itu dalam bahasa Yunani artinya bisa dunia. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini dunia. Iso itu iso, berarti iso. Ing jaman kuno sing wiwitan. Awet sampai ini. Tapi artinya putra yang tangan itu putra satu-satunya. Putra mau areng. Bahasa ada Batak Kasab, Batak Kalis. Batam ini salah satu suku di Papua ya. Ini Jawa darah biru. Sukunya lagi salah satunya. Aku aja nggak tahu. Bahasanya beda. Jawa halus, Jawa darah biru. Ini nggak gitu kali bacanya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Toraja ini bunyinya. Lakana benar padi uang. Oh, benar-benar tidak bata ngadikan si Nasa Alit. Oh, saya ini Pak. Oh, saya banget. Itu saya. Di Pulau Delana, di Topa Delantana. Kita belajar bahasa lagi. Data. Lalu berapa banyak Alkitab sudah diterjemahkan? Nah, pada sampai hari ini LAI baru menerjemahkan dan menerbitkan 39 Alkitab edisi lengkap, Kejadian sampai Wahyu. Kalau baru perjanjian barunya saja namanya Testament. Tapi kalau untuk terbitan buku-buku cerita aja namanya Portion. Nah, Bapak Ibu, 39 Alkitab bahasa daerah itu masih sangat sedikit. Kenapa? Karena Indonesia memiliki 724 bahasa daerah. Sedangkan Alkitab yang baru ada 39. Masih berapa persennya? Kecil sekali, bahkan belum ada 10% gitu ya. Nah, ini itu ada 278 bahasa daerah. Hanya Papua. Yang kadang orang bilang ini kantor Kristen gitu, banyak ya? Gitu ya. Bahasanya Sama dengan perjanjian baru bisa 5-10 tahun. Jadi untuk satu Alkitab lengkap, satu bahasa bisa kurang lebih 20 sampai 25 tahun. Hanya menerjemahkan satu bahasa. Selama itu pasti ada dana yang dibutuhkan dan itu tidak sedikit, bisa sampai 4 miliar rupiah. Ini pun tidak turun dari langit, kita cari orang itu. Dan itu pasti tidak gampang. Nah, setelah penerjemah selesai pun ini nggak langsung cetak. Kenapa? Karena harus dipastikan dulu di teman-teman naskah akan membaca ulang naskahnya, lalu diedit lagi karena akan disesuaikan dengan ukuran Alkitabnya, dan kita pastikan jangan sampai ada yang typo, tanda petik, tanda bacanya itu. Kita cek periksa itu bisa sampai 1 tahun bahkan. 1 tahun, nah kayak teman-teman saya di naskah itu saya pernah melihat mereka bekerja itu saya sampai pusing sendiri. Bahkan saya cuma hanya melihat karena 8 jam sehari Senin sampai Jumat mereka hanya lihat laptop melihat naskah-naskah ini. Dalam hati saya pasti membosankan sekali. Ya, saya begini tapi orangnya beda-beda gitu ya. Masih enak lagi. Mereka dengan naskah itu wow. Baru bisa lihat di museum dan perpustakaan. Bahkan nama Alkitab setiap bahasa daerah itu beda-beda. Yang Batak tahu Alkitab bahasa daerahnya apa? Bible. Ya, bacanya Bible ya, bukan Bible doang ND. Nah, kalau itu pustaka Sibadia, untuk Alkitab Jawa namanya Cakapan Suci, di Alkitab Bali namanya Bali itu Cakapan Suci, Madura itu Alkitab. Karena selama ini kita menggunakan Alkitab 1974 atau TB1 yang lahir tahun 74 dan selama pemakaian dari tahun 74 2003 jadi itu kita sudah pakai sekitar 49 tahun. Namanya Kitab Terjemahan Baru tapi nggak lagi baru. Selama 4 tahun bahasa Indonesia itu mengalami perubahan, perkembangan.
ejen yang disempurnakan, KBB juga berkembang. Nah, kita ingin agar pembaca Alkitab hari ini bahkan sampai masa mendatang bisa membaca dan juga mengerti, itu tujuannya. Kenapa? Karena ada bahasa-bahasa dalam kitab TB1 yang masa kini tuh udah ada yang nggak ngerti artinya apa, atau artinya juga udah berubah. Misalnya saya kasih contoh, kita di TB1 ada tertulis kata ganja. Hari ini orang pasti mengartikan kata ganja itu pasti apa? Narkoba, yang dilinting, ya. Tapi ganja yang dimaksud itu tidak seperti yang kita mengerti hari ini. Tapi ganja yang dimaksud itu adalah tiang balok. Jadi kalau baca Alkitab TB1 ketika selalu membangun kita bait suci, itu ada ganja atau ganja-ganja. Jangan sampai nanti anak muda out of the box berpikir, wah Raja Salomo bangun bait suci sambil mengganja. Ya, karena mereka nggak mungkin back to school karena usianya sudah tidak memungkinkan. Jadi gimana biar mereka bisa menerima dan baca Alkitab? Ini dia program Pembaca Baru Alkitab. Ini program yang juga program depan yang akan dilakukan. Kita sedang berlangsung di Dunia Selatan dari Mei 2025 dan kita pressure akan berakhir di Mei 2026. Kita punya program resminya namanya Mentoring, atau ada yang kerjasama seperti ini. Atau bahkan ada satu lagi, saya belum ada flyernya, itu namanya Alin LAI. Alin LAI ini semacam chat GPT-nya LAI. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya tentang dunia Alkitab, bisa menggunakan yang namanya Alin. Nanti logonya itu kayak huruf A, Alin LAI. Yang bikin apa ya? Wah, apa ya? Si bapaknya ini siapa ya gitu ya? Lupa tokoh Alkitab gitu ya. Bisa tanyakan Alin LAI seperti itu. Itu sangat memudahkan sekali. Ya. Nah, inilah ya. Ada sebelumnya SDK itu satu Alkitab berapa? Ya, di sini kita ada beberapa ya, ada ya paling murah bisa mendonasi 1.000 seperti itu untuk satu Alkitab. Oke, lanjut dulu. Nah, ini yang ada di gedung pusat Alkitab ini. Jadi ada 3 lantai yang bisa dikunjungi secara umum. Di lantai dasar ada Bible House atau toko buku. Di lantai 2 ada museum, dan lantai 3 ada perpustakaan. Masalahnya kalau museum ini apakah harus rombongan? Tentu tidak. Bisa perorangan. Bisa cuma berdua, bisa bertiga. Berarti itu terhitung pengunjung reguler atau perorangan. Kalau pengunjung reguler atau perorangan ada tiket 5.000 per orang. Hanya pembedanya ya tidak ada presentasi, tidak ada program, dan tidak ada khusus berhadiah. Ya itu bebas saja datang berkunjung, tidak perlu surat menyurat, gitu ya. Yang penting datang ketiga lokasi ini di jam operasional. Kami buka Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore, hari Sabtu jam 9 sampai jam 3, hari Minggu libur nasional 10, 13. Nah, kita mau rot dibagi 2 kelompok. Lebih banyak di sini. Ini 16, ini 10. Pindah. Saya ini senpati nama. Timnas Indonesia. Oke, pertamanya ada Kak Gwen. Mandunya. Selamat pagi. Dan ada Kak Galuh. Halo, selamat pagi. Mandu. Saya bilang, ini Pak, di mana Pak? Lampu merah. Bersama dengan Kak Galuh. Mari, silakan. Ayo. Nah, kita akan mulai nih. Sekarang ke ruang pamer tetap. Ayo, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Kita cepetan. Selamat pagi. Ibu Lisa. Nah, kita ada. Sip. Oke, Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi ya. Jadi aku Galuh, aku yang akan menemani ibu semua untuk keliling gitu ya. Kita jadwalnya hari ini mau keliling Museum Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ibu ada yang sudah pernah kesini sebelumnya? Belum ya, ini pertama kalinya ya. Oke, jadi ini mungkin juga benda-bendanya pertama kali nih ibu-ibu lihat ya. Dengan sejarah penerjemahan Alkitab. Ya, jadi kita tahu ya kita sedang ada di Lembaga Alkitab Indonesia, tugasnya adalah menerjemahkan Alkitab gitu ya. Kita mau tahu ya Alkitabnya seperti apa sih prosesnya gitu ya. Yang pertama di sini Bu ini bisa lihat ini adalah apa ya? Bisa dibilang ini adalah benda-benda.
gitu ya. Ini adalah benda-benda atau media-media yang digunakan untuk menulis orang zaman dulu ya. Jadi yang pertama di sini ini ada tablet tanah liat ya, terbuat dari tanah liat yang dipipihkan. Bukan tablet ya. itu loh. Iya, bukan tablet ya, nanti diukir di situ dia mau tulis apa informasinya. Biasanya mereka gitu. Jadi masih pakai tablet tanah liat namanya ya. Kemudian ini karena mungkin mereka nyimpennya itu agak susah gitu ya. Aslinya bentuknya itu besar-besar ya, kayak gini. Nah, besar. Ini kenapa kecil? Ini karena serpihannya aja. Karena bentuknya sangat terbuat dari tanaman papirus. Jadi dari tanaman papirus itu diambil batangnya, kemudian diiris tipis-tipis lalu dianyam. Di situ. Iya. Tumbuk halus, lalu mereka campur nanti pakai minyak. Misalnya mereka pakai bambu yang diruncingkan ujungnya, Ibu. Nanti kalau sudah dia akan dicelupkan ke tinta ini terus baru dituliskan di atas ini. Gitu. Kalau mereka kesulitan pakai bambu, duri landang hutannya ya, besar-besar iya betul. Itu kan ujungnya udah lancip gitu. Ya. Selanjutnya di sebelah situ ada yang gulungan. Nah tadi kan dari tanah liat, ini dari tanaman. Kalau yang gulungan ini kira-kira terbuat dari apa ibu-ibu? Dari Kertas. bukan daun. Tas. Daun. Kulit. Iya. Kulit hewan. Kulit hewan. Iya, betul. Terbuat dari kulit. Jadi digabung-gabung. Iya. Biasanya belajar di dalam ya. Berarti sudah bisa baca Bu ini Bu. Udah bisa. Ada tasnya Bu. Bu. Udah bisa. Itu bahasa Ibrani Bu. Ya, itu karena gulungan kitab Kejadian. Bisa kan? Ya. Gulungan kitab Kejadian itu disimpan di dalam guci Bu. Gucinya yang uji. Itu bukan simpan ini loh, jin loh ya. Iya bukan ya, itu buat menyimpan gulungan itu. Nyimpan gulungan bukan nyimpan di gulungan. Iya, ketika di luar panas itu di luar tetap tidak terlalu panas. Kalau kita dalam berbagai bahasa ya. Nah inilah sudah mulai adanya penerjemahan, ya kan, bahasa. Kalau yang tadi kan bahasa asli Ibrani Yunani, nah ini mulai ada bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Ini guci. Selanjutnya kita boleh bergeser ke sebelah sini Ibu, mari. Oke, nah kalau di sebelah sini ini adalah macam-macam Alkitab. Iya. Macam-macam Alkitab. Boleh silakan sambil bergeser sebelah sini. Di dalam dan Oke, Ibu di ruangan ini adalah sejarah penerjemahan Alkitab di Eropa. Nah, ya kalau di Eropa ada tokohnya namanya Hieronymus. Dia yang menerjemahkan ya Alkitab dari bahasa aslinya ke dalam bahasa Latin. pertama kali di Eropa. Iya, betul di Eropa ya. Kemudian di sebelah sini ada namanya Johannes Gutenberg. Oh iya. Ibu tadi kan Alkitab kita bentuknya masih gulungan waktu di ruangan pertama, ya kan? Kalau Bapak Johannes Gutenberg ini tidak menemukan mesin cetak, Alkitab kita masih gulungan bentuknya. Karena pada pertengahan abad ke-15 Bapak Johannes Gutenberg ini menemukan mesin cetak untuk pertama kalinya digunakan mencetak Alkitab. Gitu. Jadi sampai saat ini Alkitab kita bentuknya buku, ya kan? Sudah buku, ada covernya cakep banget. Nah, itu karena ada Bapak Johannes Gutenberg. Gitu. Nama-nama tokoh ya, ini adalah tokoh-tokoh penerjemah Alkitab di Inggris. Ada John Wycliffe ya, ada Miles Coverdale, cuman mungkin ibu-ibu ada yang familiar gitu ya sama terjemahannya King James atau Alkitab King James. Sering ya, sering baca ya. Mungkin sekilas gitu, sekilasnya gitu ya kan. Iya, biasanya ya pendeta apa ngutip gitu ya kan. Oh ibu ini selalu bacanya King James. Dia nggak mau LEA. Sebenarnya King Arthur. Nah, cuman ada fun fact-nya Ibu. Jadi kalau tokoh yang ini dia memang ahli bahasa. Beliau sendiri yang menerjemahkan. Cuman kalau King James ini hanya minta 47 orang sarjana untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Karena kan dia seorang raja ya kan, mungkin dia ngapain aku bersusah payah gitu ya, tinggal minta tolong aja lah gitu. Terjemahan langsung King James gitu ya. Bantuan iya 47 orang sarjana
Jadi ini dulu apa ini dulu? Ini dulu lah. Ini dulu baru ke sini. Kan harusnya raja kan jalannya nih. Dulu raja. Iya, karena dia terbitnya 1600. Iya, ini Martin Luther. Gereja Ya. Luther Manson ya. Iya, mungkin ini kalau Protestan ya kita Gereja familiar. Luther Manson. Iya. Martin Luther ini adalah dia seorang penerjemah Alkitab, tapi dia juga dikenal sebagai reformator kekristenan Protestan. Iya, bersama John Calvin ya. Jadi ini Alkitabnya. Nah, ini Alkitabnya. Kalau yang ini asli, yang ini juga asli. Ya. Kalau yang ini kenapa cuma gambarnya selembar? John Calvin yang mana? John Calvin nggak? Martin Luther. Oke, selanjutnya ya bisa dilihat di sebelah sini. Ini, cuman mungkin yang istimewa di Perancis itu ada satu Alkitab ini, ya ini namanya Alkitab terjemahan ekumenis. Ekumenis sesuai dengan ekumenik. Ya. Nah ini kenapa bisa dinamai ekumenis? Karena satu Alkitab ini. Ya, iya. Ini hanya Perancis aja yang punya. Ya. Selanjutnya di sebelah sini ini adalah Alkitab namanya Juliana Bible. Ini terlihat sangat berbeda ya sama Alkitab-Alkitab yang lain ya, karena Juliana Bible ini adalah Alkitab yang dihadiahkan untuk Ratu Juliana, Ratu Belanda. Iya betul, Ratu Belanda. Makanya ini dibikin 3 jilid, jadi perjanjian lamanya 2, perjanjian barunya 1. Dan kalau ibu-ibu perhatikan di setiap tintanya itu warnanya beda-beda, nggak semuanya warna hitam. Nah, katanya sih yang warna-warna gold itu berlapis emas ya. Cuman kita juga belum pernah ngecek ya. karena dia udah karena dia udah sangat erat Belanda. Ya. Itu dari kerjanya dicetak banyak nggak? Enggak. Cuma ini khusus. Cuma di sini ditaruh. Karena dulu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah turunan dari Lembaga Alkitab Belanda. Oh. Nah, nanti kalau mau lihat di lobi itu ada gambarnya dulu waktu masih Lembaga Alkitab Belanda. Oh, itu Di bawah ada bangunannya. ini jajahan Belanda. Asal-muasalnya itu ya makanya. Iya, makanya ini ada di sini. Kan iya. Ada yang bisa. Nah, di sebelah sini ini adalah sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia ya, Ibu. Nah, boleh silakan sambil dilihat-lihat. Nah, ini nyambung lagi sama yang tadi ya. Kalau di Indonesia, tokoh penerjemah Alkitabnya itu nggak ada yang orang Indonesia, ya kan? Di sini yang pertama kali menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu, itu namanya Albert Cornelius Ruil. Dia orang Belanda. Nah ya, makanya kenapa beliau menerjemahkan dari bahasanya dia, bahasa Belanda yang tercetak tebal ini ke dalam bahasa Melayu, karena waktu itu 1629 belum ada bahasa Indonesia ya, belum ada Bahasa Melayu. KBBI, masih pakai bahasa. Makanya Alkitab pertama kali yang Indonesia punya dalam bahasa kita sendiri gitu ya, cuma memang tidak lengkap. Dia hanya Injil Matius aja. Nah, karena Albert Cornelius Ruil ini sebenarnya dia bukan misionaris. Dia datang ke Indonesia itu bukan menginjil sebetulnya. Dia itu hanya karyawan VOC yang dia berdagang ke Indonesia. Dia nggak bisa menyelesaikan. Makanya di Indonesia banyak sekali tokohnya Ibu. Dari ujung sana sampai ujung sana itu semua tokoh penerjemah Alkitab. Semua backgroundnya sama. Jadi makanya namanya nama-nama Belanda, Brouwerius, Ledecker, Linkert. Nggak ada yang nama orang Indonesia. Ya, sebelah sini nih, ini ada apa namanya? Dia ini, iya, dia yang menerjemahkan apa sih Malungun? Oh, yang bahasa sini. Iya, untuk perjanjian baru. Batak. Iya, betul. Nah, kemudian di sebelah sini ini adalah sejarah berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia. Mungkin Ibu masih ingat tanggal, bulan, dan tahunnya LAI berdiri? Enggak. Udah pernah kepo-kepo sebelum datang ke sini? Pendiri apa? 1972 tahun yang lalu, Februari. Iya. 1 bulan 72.
Maka 9 Februari 1954. kamu berbuat Betul sekali ya. Kali ini adalah proses penerjemahan Alkitab. Iya betul. Jadi penerjemahan Alkitab itu ya karena nggak bisa di-delete kalau itu. Harus kalau salah ulang gitu. Nah, ya. Nah ini salah satu. ini ya. Matius. Iya betul. Iya betul sekali. Kitab dalam bahasa daerah. Kita sudah diceritakan ya, ada berapa banyak bahasa daerah kita di Indonesia ya. Kemudian ada 39. Inilah Alkitab-Alkitabnya. Papua. Papua yang mana? Banyak. Di sebelah situ Ibu Ada ada. 29 tadi ya? Iya betul Baru Alkitabnya. Maluku 129. Iya banyak sekali ya. Luas semua ini Papua ya karena 229. Iya ini juga Papua. Jadi Tapi daerah-daerahnya mereka bahasanya lain ya. iya betul. Itu ya. Bagus yang paling bagus. Iya. Dari mana? Ya Papua itu kaya Sulawesi sekali Barat. bahasanya. Iya betul. Kayak free. Itu sampai Ibu-ibu mungkin di rumah ada yang masih punya Alkitab bahasa daerah. Kitab suci. Oh. Jauh ya, tapi kalau bahasa Jawa bahasanya ini bahasanya kalau mau Injil nggak bisa ya. Halus terlalu Iya, halus. betul. Kita mau berpindah ya keluar itu ada benda-benda cerita Alkitab. Nanti ikutin aku ya. Oke, mari. Pegangan nggak Bu? Woi, kayak kenal nih. Ketemu lagi. Mau beli rumah di sini ya? Ngambil uang kuno. Oke. Siapa ini? Dia kayak kenal ya? Ruang pamer temporer. Sampai di depan alat-alat musik ya. Kalau kita baca Mazmur ya, terlebih yaitu banyak sekali disebutkan pujilah dia dengan gambus dan kecapi gitu ya. Ini adalah alat-alat musiknya ya. Nah, yang bagian ujung sana itu namanya gambus. Iya. Orang dulu gambus ya. Ini gambus. Jadi gambus itu cara mainkannya digesekkan. Jadi ini ada alat yang digeseknya. Iya. Iya, mirip biola. Ya. Ini gambus. Ya, iya, bayangan aku dulu ya. Iya, sebelum ada di sini juga aku bikin gitu ya. Gambus gendang karena mirip ya kan namanya ya kan ternyata Ini kecapi mana? ya. Terus yang depan ini adalah nafipet. Nah ya, ini nafiri. Terus yang kecil ini Ibu. Ini namanya celacap. Oh, celacap. Ini pujilah dia dengan celacap yang berdenting. terus pinggirnya dia pencet. Iya. Pakai jempol, pakai jari gitu. Iya. Kayak di drum itu juga kalau dibunyiin. Iya, ada yang di atas. Iya, itu kayak gitu. Ya. Terus yang panjang dan yang pendek, yang berikannya tadi ini namanya sangkakala. Putih dari tanduk hewan itu. Nah, yang panjang terbuat dari tanduk hewan antelop. Oh, antelop. Antelop itu sebenarnya makan tanduknya dia. Tapi ada yang suka. Kalau yang kecil terbuat dari tanduk itu bahan jantan. Kalau yang ini Kayaknya dia penampilan enak ya. Tapi kacau. Penampilannya begitu ya pada. Ini ada tempat bukan makan. Kelihatan gede-gede gitu. Agak ada pedesnya. Ini wara. Kacang merah rednya ya kecil-kecil. Enak
Pokoknya pernah makan capek udah gini. Pernah nggak makan kari yang Ini orang-orang belalang berarti bukan makanan binatang belalang. gitu? Karinya Ini biji sesawi Tapi ini ini. enak nih. Ini kacang lanangnya enak banget. padahal gede-gede banget ya. Ini yang nama biji sesawi. Apa ya? Legit banget, enak. Tapi emang kacang gede. Ini gede-gede banget tuh dari sini kelihatan gede banget. Beda sama punya kita. Ini ya gede. Nah, ini kita ke rempah-rempah. Rempah-rempahnya. Lengkapan makan dan minum bangsa Israel. Sebelah sini ini ada banyak sekali ya kan, ada macam-macam. Ya. Ada yang paling seperti ini ya, kita kemudian ya. Terus kalau dengan ini bahasa apa? Ini bahasa Indonesia. Minyak nawastu. Dua lembaga ini disimpan di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang warnanya emas. Nah, ya. Di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda di dalamnya. Iya, ada yang pertama 2 lo batu. Terus yang tengah ini ada buli roti mana? Buli roti mana? Roti mana itu kalau ingat umat Israel iya, dapat. Iya, ya kan dapat. Tiga-tiganya. Iya. Ini minimalis. Yang kecil tapi ya. Ketiganya disimpan di dalam tabut perjanjian lalu ditutup dengan kerup atau kerupin. Tabutnya iya panjang juga. Iya, jadi setengahnya ini. Panjangnya Udah kotor. Ini sakit ini duri nih. Mahkota duri Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Aku alat bantu yang digunakan imam besar untuk berdoa. Jadi ini biasanya ada di dadanya imam besar. Kalau yang seperti imam tidak ada selanjutnya di sebelah sini ada kaki dian. Nah, kaki dian ini atau kaki pelita. Betul ya, ya di TB2. Lalu yang paling ujung itu adalah alat yang Daud gunakan untuk mengalahkan Goliat. Namanya apa ibu? Kalau bahasa saya tapel yang Karena kita nggak punya ya, karena kita nggak punya begini ya. Kita nggak punya ya. Iya, kita nggak punya. Makanya kenapa di Indonesia dibilangnya ketapel. Pada saat Ini biasanya dari beli. yang kecil-kecil itu ada tombak, ada kunci sama ada Beli. Ada ini loh. Gini taruh
Iya. Iya. Sapi ya kan, kalau sebelah sapi harus sapi juga sebelahnya ya kan. Tadi kita lihat kuda harus juga sapinya. Makanya kalau kita menangkap sapi, sapi jangan nama lantai. Oh iya, Nggak bisa ya. masih ya. Bukan gue. Oke, Ibu, kita mau ke lantai 3 ya, kita mau ke taman. Pohon-pohon ini Kita ke lantai 3. Let's go. Sekarang ke lantai 3. Sampai ada gorengan. Kalau nggak ada mie ya, cabai kering. Oh kalau ini mati ya. Oh ini apa nih? Ini perpustakaan. Mana tuh mereka? Perpustakaan. Nah, ini Silakan masuk. nah, kalau perpustakaan ini. Ini adalah ruang perpustakaan. Wih, mantap ini. Tunggu dulu kalian di sini baru dijelasin. Masih ada teman kita yang di toilet, kita tunggu dulu ya. Ada yang di toilet ya? Tinggal di silinder tuh. Oh itunya ketuanya Bu. Di sini ada, aduh, kalau baca-baca tafsiran Matius, India Komentari Genesis. Jadi ini adalah perpustakaan Biblika Lembaga Alkitab Indonesia ya. Siapapun boleh datang ke sini. Kalau baca bebas di sini, boleh semua buku dibaca ya. Cuman kalau mau dipinjam itu harus member. Ya, jadi kalau member itu ketentuannya 1 tahun itu ada biaya administrasinya 90.000 untuk buku. Kalau untuk pelajar itu 75.000. Itu udah selama setahun bisa bawa pulang buku yang ada di sini, pinjam dibawa ke rumah. Nanti waktunya 2 minggu peminjamannya, maksimal 5 buku. Jadi nggak cuma dibaca di sini aja. Iya nggak apa-apa, ya kan? Nanti siapa tahu mau kesini gitu ya. Jadi di ruangan ini, di perpustakaan ini ada banyak sekali. Jadi buku aja gitu ya kan. Nah, ini perpustakaan ini keren nih. Kitab dari berbagai macam bahasa ada. Sunda, Madura. Nah, di sini juga ada ruang baca anak. Buat anak, jadi bagus ini buat anak-anak. Yang ada yang untuk anak-anak. Masuk sini lepas. Yang bisa masuk ke situ tuh hanyalah peneliti dan penerjemah aja. Jadi kalau Nah, di sini ada sembarangan di nih. lantai 8. Biasanya dia menerjemahkan Nah, di sini Bahasa Jawa. kenapa di sini nggak boleh masuk? Ini kan di sini kita sudah Apa aja jalan. Alkitab yang boleh ada bahasa Cina. yang boleh masuk ke sini ialah peneliti. Lalu di depan kita ini tadi sudah ada yang lihat ya, ini adalah Alkitab Braille. Jadi Alkitab kalau Braille dilihat buat Alkitab kita kan bentuknya buku, terus judulnya cuma Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu lengkap. Gitu ya. Kalau ini
ini satu-satu nih Mazmur ya kan, kisah para rasul. Bahkan Mazmur ini ada 3 jilid. Nah ya, kenapa harus dibikin berjilid-jilid? Karena dia ada teksturnya bukunya. Jadi kalau nanti dia dijilid sangat tebal, nanti hilang teksturnya. Ibu boleh masing-masing ambil, dibuka dan diraba. Nah, dirasakan teksturnya ya kan. Iya, bagaimana cara saudara-saudara kita yang netra membaca itu ya kan, diraba. Ya, kalau waktu meraba yang ini Kalau kita di sini itu nggak boleh berisik karena sini kan perpustakaan. Jadi kita harus tenang. Ada komputer, internet gratis. Buat umat Kristen bisa main sini. Umat lain juga boleh kalau mau. Sini. 1, 2, 3. Sip. Aman ini buat baca-baca. Kalau yang enak sih sore ini ada pohon. Oh, ini pohon mahkota duri nih. Dari ini Kita mau nyanyi ya, awas nih. Awas, ini dulu. Oke, ibu-ibu, ini kita sudah sampai di taman. Taman Gesmani. Ini ada 7 tanaman yang ada di Alkitab. Pohon zaitun. Yang pertama aku mulai dulu dengan pohon delima. Di sebelahnya ada pohon delima itu ada buahnya yang warnanya agak kecoklatan. Wah, ini pohon ara, ternyata pohon ara itu ada. Perjanjian lama. Ini pohon ara. Ada pohon mahkota duri. Kalau tadi kedua kita yang buahkan Oh, pohon ara nih. ini terbuatnya kan dari pohon ini. Ini ada buah pohon ara nih. Nah, ini buah ara. Ini pohon Ara. ara. Ini pohon kurma. Oh, ada pohon kurma begini. Nah, kalau ini kubangan air. Terus sebelah sini ada pohon. Ini tanaman papir. Ya. Lalu sebelah sini ada 1, Buat 2, kertas. 3 itu adalah pohon ara. Tidak pernah tidak berbuah. Kalau yang ini berbuah. Ini ada bijinya nih. Nah, ini ada buahnya yang warna hijau ya, yang masih kecil. Nah, di sini juga kita disuguhkan video. Karena itu menjadi makanan kami yang membawa kami sampai pada hari itu Alkitab. Karena kami belajar dari situ, kami bertumbuh itu dari Alkitab itu sendiri. Kami belajar dan juga kami praktekkan. Ini dapet. Oke. Oh ibu, pertanyaan kedua, ibu tidak bisa ikutan lagi, satu saja cukup. Oke, ini ada handuk. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 pohon yang ada di lantai 3. Nama penembung mesin cetak. Hah, tuh aja tuh. Ayo mas. Johannes Gutenberg. Wede! Benar. Benar. Berdiri dong, berdiri. Berdiri. Ya pas minta kopi tadi ya, sudah di gelasnya. Udah, foto. Sama ya, lu bertiga satu. Oke, sip. Mantap. Baca Alkitab Indonesia. Pertanyaannya siap-siap. Sebutkan 3 benda di dalam tabut perjanjian. Nah, wede. Maju Pak. Maju. Tongkat pisah. Lupa mana? Oh, kok susah sih? Ya, tongkat Musa yang bertunas. Tongkat Harun yang bertunas. Terus mana? Budi-budi di mana? Terus tabut perjanjian.
10 loh. Batu lo. Oke, foto. Oke, oke, mantap deh. Sip. Tangan juga di sini. Dikasih ke ketapel. Padahal di Alkitab tidak tertulis ketapel. Jadi guru sekolah minggu, yuk back to Bible. Harus hei, terus komiko. 17, baik itu yang terjemahan 1 ataupun 2 tidak dituliskan ketapel. Cara mainnya berbeda, nama tulisannya. Orang tahu bahwa Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu. Itu tertulis dalam 1 Samuel. Oh, saya kira bingung banget bayanginnya. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah dia dengan ceracap. Kirain kayak gimana bentuk ceracap? Di GBI Green Pramuka ada yang pengen sangkakala? Ada. Ada ya kan? Itulah tadi. Kami dari Kul GBI Pramuka Square sangat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kami sangat diberkati juga dengan keterangan-keterangan yang tadi juga kita nggak tahu ya, tapi jadi sekarang tahu. Yang saya kalau teman-teman itu belalang ya, Yohanes makan belalang ternyata buah ya, pikir belalang binatang gitu. Itu jadi benar-benar kami ini diberkati gitu. Dan ini ada ucapan syukur kami. Ucapan syukur kami, tanda tambulan kami untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, dan kami merasa juga kami dibukakan matanya bahwa di luar sana juga banyak ternyata saudara-saudara kita di pedalaman yang butuh gitu Alkitab. Jadi terima kasih banyak, kami jadi mengerti gitu, dan kami akan promosikan juga Lembaga Alkitab ini museumi ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sip. Mantap, sip. Baik, kami atas nama Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang diberikan untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Kiranya sehat panjang umur menjadi bagian kita bersama. Kak Galuh buatkan kwitansi, Ibu boleh tutup dalam doa. Oke, kita sadar. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini. Bukan suatu kebetulan kami dipertemukan, kami bisa melihat benda-benda Alkitab, sejarah-sejarah yang ada di Alkitab. Tuhan jadi. Ayo kamu apa kalian? LAI Alkitab untuk semua. Oke. Sip. Alhamdulillah. Ini foto itu Lembaga Alkitab Indonesia dari tahun ke tahun. Diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Surya Darmali dan Pendeta Latu. Nah, kita sekarang mau masuk nih. Ini namanya di sini di lantai dasar ada toko nih, Bible House. Masuk. Nah, sini bisa nih kalian beli buku. Nah, buku Alkitab berbahasa Arab Indonesia. Nah, ini Alkitab edisi khusus. Di sini dijual Alkitab nih. Ada yang mau beli? Ada konteks apa gitu ya? Ya, buat studi ya.
Tadi kan Pak Albert jelasin bahasa yang biasa aja 20 sampai 25 tahun. Nah, ini buku. Ada Kak, jadi gini Kak. Ini Bayi Bolos namanya, disebut Bayi Bolos. Ini sebenarnya toko. Nih. Nah, ini mau beli aksesoris. Gantungan ini. Gantungan HP bisa. Kamu mau beli apa, Dek? Lihat-lihat doang. Oh, lihat. Nih. Nih bisa beli salib. 77.000. Ini bagus, enak. Di sini aku disebut Bayi Bolos. Nah, ini buku-buku. Enak nih, kita di sini main-main. Nah, belajar di sini teman. Nah, di sini bisa ada mesin kopi juga, bisa dingin, ada minyak. Di sini ada ATM juga nih. Jadi kalau kalian butuh duit, tinggal ambil di sini gratis. Kalian mengambil duit di sini gratis, ya gratis.